Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian dari Sabang sampai Merauke. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya kembali akan membahas contoh-contoh soal tentang moderasi beragama tentunya, khusus untuk submateri komitmen kebangsaan. Jadi pembahasan soal kita kali ini itu merupakan lanjutan dari pembahasan soal yang sebelumnya. Jadi sebelumnya di video sebelumnya pembahasan kita sudah sampai di nomor 10, dan untuk video kali ini saya akan kembali membahas 5 contoh soal yang berhubungan dengan moderasi beragama khusus untuk submateri komitmen kebangsaan. Tapi sebelum kita membahas contoh-contoh soal, tentu ada hal penting yang perlu teman-teman pahami tentang komitmen kebangsaan ini. Nah, di mana komitmen kebangsaan sendiri merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang akan menjadi bahan ujian dalam seleksi P3K Kementerian Agama tahun 2023. Nah, komitmen kebangsaan itu sendiri diartikan sebagai penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi-regulasinya. Kemudian komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama itu diartikan sebagai sikap penerimaan pada prinsip-prinsip berbangsa yang sudah ditetapkan di Indonesia. Nah, moderasi beragama dalam konteks komitmen kebangsaan Indonesia sendiri terlihat pada penerimaan dan kesetiaan pada konsensus dasar kebangsaan. Saya kira itu yang perlu dipahami. Selanjutnya kita akan coba lihat seperti apa contoh-contoh soal yang berhubungan dengan komitmen kebangsaan ini. Kita akan mulai dengan contoh soal nomor 16 ya, lanjutan dari bahasan video kita yang sebelumnya. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Bukan 16, nomor 11 maksud saya ya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. 2. Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan. 3. Merawat keindonesiaan dalam bingkai NKRI. 4. Mendorong terwujudnya dialog kebangsaan. 5. Mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama umat beragama. Pertanyaannya, urgensi moderasi beragama dalam kehidupan beragama dan berbangsa ditunjukkan pada nomor titik-titik. Kita akan coba lihat opsinya ya. A nomor 1, 2, dan 3, B nomor 1, 2, dan 4, C nomor 2, 3, dan 4, dan D nomor 1, 3, dan 4. Untuk nomor 11 ini jawabannya tentu saja adalah A ya. Jadi urgensi moderasi beragama dalam kehidupan beragama dan berbangsa itu ditunjukkan pada nomor 1, 2, dan 3. Seperti yang teman-teman lihat di sini, bahwasannya urgensi moderasi beragama dalam kehidupan beragama dan berbangsa itu melingkupi ini ya. Nomor 1, memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat, kemudian mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan, dan ketiga, merawat keindonesiaan dalam bingkai NKRI. Saya kira kalau soal seperti ini muncul dalam ujian, teman-teman sudah bisa menjawabnya dengan benar. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 12. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Jiwa nasionalisme dan patriotisme. 2. Jiwa peduli dan berbagi terhadap sesama. 3. Semangat toleransi antar warga negara. 4. Semangat gotong royong dalam satu suku bangsa. Perhatikan pertanyaannya dengan baik. Pernyataan yang dapat memupuk dan menumbuhkan semangat dan komitmen kebangsaan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. Nomor 1, 2, dan 3, B. Nomor 1, 2, dan 4, C. Nomor 2, 3, dan 4, D. Nomor 1, 3, dan 4. Untuk soal nomor 12 ini jawabannya tentu saja adalah A. Nomor 1, 2, dan 3. Nah, kalau teman-teman melihat soal seperti ini, maka perhatikan baik-baik pernyataan-pernyataan yang ada. Dibaca dengan baik dan dipahami dengan baik juga. Jangan sampai teman-teman salah menentukan pilihan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa opsi A adalah jawaban yang paling benar untuk pertanyaan soal nomor 12. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya opsi A ini poin 1, 2, dan 3 merupakan jawaban yang paling benar tentunya, karena sikap yang bisa memupuk dan menumbuhkan semangat serta komitmen kebangsaan pada dasarnya harus terjalin dalam lintas suku, budaya, dan agama, bukan hanya dalam suatu ruang lingkup tertentu saja. Jadi kenapa B dan C ini kurang tepat? Karena
ada poin 4 di sini yang menyatakan bahwa semangat gotong royong di dalam satu suku bangsa. Padahal kalau kita bicara tentang gotong royong bukan hanya dalam satu suku bangsa, tetapi harus lintas suku bangsa. Kira-kira seperti itu. Oke, nomor 13, soal selanjutnya kita akan lihat. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di bawah kepentingan golongan. 2. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 3. Mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara. 4. Mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan bangsa dan negara. Kita coba lihat pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan di atas, sikap yang tidak menunjukkan komitmen sebagai seorang warga negara ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Perhatikan baik-baik pertanyaannya ya. Sikap yang tidak menunjukkan ya, yang tidak menunjukkan komitmen sebagai seorang warga negara. Kita coba lihat opsinya. A. Nomor 1, 2, dan 3. B. Nomor 1, 2, dan 4. C. Nomor 2, 3, dan 4. D. Nomor 1, 3, dan 4. Untuk soal nomor 13 ini jawabannya tentu saja adalah D ya, nomor 1, 3, dan 4. Seperti yang teman-teman lihat di sini bahwasanya kalau kita bicara tentang komitmen sebagai warga negara, maka berarti kita harus selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Opsi D di sini teman-teman bisa lihat nomor 1 mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di bawah kepentingan golongan. Saya kira ini keliru. Kemudian poin 3 mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan bangsa dan negara. Saya kira ini juga keliru. Dan nomor 4 mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan bangsa dan negara. Saya kira ini juga keliru. Sesuai dengan apa yang ditanyakan bahwasanya sikap yang tidak menunjukkan komitmen sebagai seorang warga negara, maka opsi D ini adalah jawaban yang paling benar untuk pertanyaan nomor 13. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut ini. Menyebarkan pesan toleransi dan kerukunan, menyampaikan pesan yang berimbang tentang keberagaman agama dan kepercayaan, memberikan ruang bagi kaum minoritas untuk menjalankan aktivitasnya dengan baik, menutup peluang kelompok-kelompok yang kurang populer untuk mengaktualisasikan diri. Pertanyaannya, sikap yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan indikator komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 1, 3, dan 4. Untuk soal nomor 14 ini jawabannya tentu saja A ya, 1, 2, dan 3. Sebagaimana yang teman-teman lihat di sini, bahwa opsi A ini adalah nomor 1, 2, dan 3. Nah, sudah sangat jelas bahwasanya komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama itu didasarkan atas sikap yang menghargai perbedaan serta tidak mendiskreditkan pihak minoritas dalam berbagai aspek kehidupan. Kenapa opsi B, C, dan D ini keliru? Ya karena di sini ada poin nomor 4 yang masuk ya. Di mana di sini dinyatakan bahwa menutup peluang kelompok-kelompok yang kurang populer untuk mengaktualisasikan diri. Sikap seperti ini adalah sikap yang keliru ketika kita bicara dalam konteks komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama. Seharusnya kelompok-kelompok yang kurang populer ini justru harus diberikan ruang untuk mengaktualisasikan diri. Maka dari itu soal nomor 14 ini jawaban yang paling benar adalah opsi A, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 15, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita untuk submateri komitmen kebangsaan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Menghargai perbedaan pilihan dalam pemilu. 2. Menghargai produk negara lain karena berkualitas. 3. Menghargai keanekaragaman di negara Indonesia. 4. Menggunakan produk dalam negeri. 5. Mengejar prestasi untuk bekerja di luar negeri. Pertanyaannya, berdasarkan pernyataan di atas, sikap yang merupakan ciri nasionalisme adalah titik-titik. A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 4, C 2, 3, dan 4, dan D 2, 3, dan 5. Saya kira untuk soal nomor 15 ini jawabannya sangat jelas adalah B ya, yaitu 1, 3, dan 4, di mana 1 itu adalah menghargai perbedaan pilihan dalam pemilu, kemudian 3 menghargai keanekaragaman di negeri Indonesia, dan 4 adalah menggunakan produk dalam negeri. Untuk opsi A, C, dan D saya kira ini agak kurang tepat ya, karena
Di opsi A misalnya ada poin nomor 2, menghargai produk negara lain karena berkualitas. Tidak ada salahnya juga sebetulnya, tapi dalam konteks nasionalisme ini kurang tepat dijadikan sebagai jawaban. Dan bisa jadi kalau kita mengambil opsi A yang sebagai jawabannya, bisa jadi nilainya ini tidak maksimal, kurang dari 100 ya, kira-kira seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya nasionalisme itu adalah suatu paham kebangsaan yang kemudian mengandung makna kesadaran serta semangat cinta tanah air. Kata ini sendiri mengandung arti memiliki serta rasa kebanggaan sebagai bangsa serta memelihara kehormatan bangsa. Oleh karena itu, kenapa opsi A, opsi C, dan opsi D ini kurang tepat? Karena itu tadi, menghargai produk negara lain itu suatu sikap yang tidak mencerminkan cinta terhadap tanah air. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan jika soal-soal seperti ini muncul dalam ujian, teman-teman bisa menjawabnya dengan benar. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan lewat video yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Pada akhirnya, cita-cita yang tidak dibarengi dengan usaha selamanya tidak akan pernah terwujud. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta. Terima kasih.